Nah tadi kalau ngomongin peran anak muda, Mat kamu mewakili anak muda di sini gitu. Apa sih anak muda nih sejujurnya ngelihat pemilu tuh seperti apa sih? Dan apa yang bisa dikontribusikan oleh anak muda untuk pemilu yang damai? Banyak kan anak muda juga kan tingkat partisipasi politiknya cukup tinggi. Tapi yang golput juga banyak loh Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mahfud, Menko Polhukam dan juga Pak Tito, Mendagri. Ini ya, di antara kita semua di sini, 2 penyelenggara, 3 yang bersentuhan sama masyarakat ya. Saya masyarakatnya, ini akademisi, yang 1 agamawan. Nah tanggung jawab ada di 2 ini nih sebenarnya nih. Ada di partai politik dan juga kader daripada partai politik dan juga penyelenggara. Yang kunci damai dan tidaknya itu ada di dua unsur ini menurut saya gitu loh. Elitis gitu. Kita masyarakat mah ikut dari atas saja. Kita lihat di atas ribut, ya di bawah pasti rasanya sampai di bawah ribut. Kalau sekarang menurut kamu ribut apa damai? Sekarang belum damai, ada yang masih bermimpi untuk 1 gerbong kereta aja belum dibalas tuh mimpinya. Iya ya kan? Belum datang mimpinya gimana? Iya maksudnya kebencian itu kan rasa ya. Kebencian, damai, sukacita apa semua itu rasa ya. Dan rasa itu menyebar. Jadi kalau dari atas itu narasinya adalah gontok-gontokan, musuh-musuhan, dia sampai ke media sosial akan jadi musuh-musuhan dan media sosial itu algoritma ya. Kita suka pemain bola misalnya Ronaldo deh. Kalau kita sering cari Ronaldo yang keluar semua Ronaldo gitu di timeline kita. Nah berarti kan narasi yang akan kita dapatkan tentang orang lain semuanya akan sama tiap hari gitu. Itu nyambung sama yang tadi Mbak Titi bilang tuh ya. Mereka akhirnya cuma mau lihat informasi yang mereka mau lihat. Yang mereka mau karena memang media sosial menyetingnya seperti itu. Timeline apa yang sering kita cari itu yang dikasih media sosial gitu. Nah jadi kalau dari atasnya ini bagus, narasi yang turun ke bawah yakin saya pasti bagus. Yakin saya. Tapi di atasnya gontok-gontokan, tiba-tiba saling sindir. Di bawah juga saling sindir. Di atas pakai buzzer, di bawah juga punya buzzer masing-masing. Buzzer gak apa-apa, tapi buzzer yang narasinya kayak gimana kan. Saya pernah bilang Pak Mahfud tuh, Pak tangkap aja buzzer aman kita udah. Iya. Tapi Pak Mahfud belum tangkap ya, mungkin bilang Pak Tito sekalian dah. Ya maksudnya adalah apa yang terjadi di atas gitu. Berarti ya, buzzer itu sebenarnya ganggu ya? Sebenarnya enggak, kalau dimanfaatkan dengan baik. Yang sekarang betul. Yang ganggu. Sekarang apa yang mau di ini? Nih caleg nih, Bang Roni nih, caleg nih ya. Caleg partai punya capres masing-masing gitu. Yang dilemparkan ke massa adalah kita tebakan nama-nama sifat. Si A sifatnya apa ya? Itu kan. Si B sifatnya apa ya? Si C sifatnya apa ya? Yang di bawah ini gontok-gontokan nama-nama sifat nih. Wah ini setia, ini penerus, ini antitesa, iya kan? Perubahan. Sifat-sifat aja nih, kata-kata sifat yang kita tebak-tebak nih. Maunya apa? Maunya adalah narasi, ide, gagasan. Dari atas apa? Biar aku misalnya sama kakak. Kan belum boleh kampanye. Iya ide aja dilemparkan, orang udah boleh deklarasi, masa gak boleh. Pak emang boleh Pak, udah boleh ngomongin ide, visi misi, gagasan gitu Pak. Nah, biar jelas nih Pak. Kalau ini gak boleh dong, boleh. Jadi kalau besok-besok kita berdebat di bawah, di golongan masyarakat, kita berdebatnya kenapa kamu pilih itu? Saya pilih itu karena dia sistem pendidikan yang akan dia terapkan itu bagus. Kamu kenapa? Oh karena sistem kesehatannya. Nah narasinya. Jadi tidak ada gontok-gontokan karena dia sifatnya apa, dia begini, dia ini, kubu ini, aliran ini. Gak akan ada begitu. Jadi masyarakat itu akan pintar kalau pendidikan di partai politik, pendidikan politik di partai politik kepada kader-kadernya dan kepada pengikut-pengikut kadernya itu berjalan. Itu aja sih dari saya. Boleh ditanggapi? Boleh silakan masih ada waktu. Jadi, Pak Mahfud kita tambah 2 jam ya debat nih. Jadi Mat, setuju Mat. Ya. Kalau elitisnya mesti damai turun ke bawahnya mantap. Tadi kan gue udah bilang. Ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana penggunaan partai politik manapun. Jangan ada buzzer. Itu damai pasti. Ini kan yang bikin rusak buzzer. Semua juga pakai buzzer gitu kan. Anak muda gimana? Menurut saya anak muda apatis karena denial kayak gini nih. Gak mau lihat, oh kubusan aja yang pakai, sini enggak. Semua sama, udah. Makanya kita perbaikinya bersama-sama. Oke, nah Romo mungkin mau menanggapi, silakan Romo. Apakah boleh usul
dia, apapun namanya, buzzer atau apapun juga, tetapi kalau yang mau ditampilkan itu hal-hal yang baik, Betul. mestinya akan membawa kebaikan. Betul. Tetapi kalau yang ditampilkan itu hal-hal yang kurang baik atau buruk, pasti akan memecah belah kita di antara warga dan masyarakat. Betul. Tugas kita bersama tentu para kontestan pemilu, bagaimana untuk menyampaikan hal-hal yang baik siapapun juga. Pasti itu akan baik adanya. Kalau bisa, mestinya bisa. Bisa. Mestinya bisa, ya itu loh, Saya mestinya yakin bisa. bisa. Tergantung itikat baik dan itikat politik yang lurus gitu loh Betul. dari Kalau semuanya di semuanya. atas duduk bersama, saya yakin anak muda partisipasinya di pemilu tahun 2024 ini akan lebih bagus. Karena kita tuh tidak butuh apa-apa ya. Butuhnya kita pengen damai, bisa ngobrol sama tetangga. Ini kita udah gak teguran nih. Pak, gara-gara kalian ini ya. kita udah gak teguran sama tetangga. Dari nih. dulu sampai sekarang belum baikan. Waktu itu sempat baikan. Habis itu muncul poster-poster berantem lagi nih kita. Iya. Sekarang ini hewan peliharaan kita aja kucing udah gak boleh nyebrang ke sebelah gitu. Udah disangkut pautin Udah distempel semua. gitu ya, wah Iya. ini kucing warna apa nih gitu kan ya. Iya, makanya jadi tolonglah mungkin di sini Bang Roni ada peserta pemilu juga, parpol-parpol, tolonglah ide gagasan yang tawarkan kepada kita yang masih muda ini biar kita ngikutin dan kita debat di bawah itu, kita debat yang punya isi gitu, bukan debat dia ini siapa, orang apa, dari mana, agama apa, dia mau Itu hancurkan udah lewat apa. lah ya, itu udah lewat. Kalau kita nggak Harusnya belajar-belajar pernah ada gitu di negara kan. ini, bayangkan aja Soekarno, Syahrir, Hatta semua punya pemikiran yang berbeda-beda, Tan Malaka. Ya. Buya Hamka, begitu menghormatinya Soekarno kepada Buya Hamka, tetapi mereka berdua ada friksi yang tidak membuat apa-apa gitu. Tapi demi keutuhan bangsa, Soekarno sama Tan Malaka, yang Soekarno bilang kalau seandainya saya tidak ada, yang bisa melanjutkan perjuangan ini Tan Malaka, tapi dia penjarakan juga, tapi hubungannya tetap baik gitu. Jadi kalau disederhanakan, beda itu biasa, Indonesia selamanya. Iya. Jangan pakai beda-beda Bu, nanti disubungkan lagi ke PSSI lagi nanti nih. Ada tagline-tagline beda, ini kita di ini pemilu damai. Iya, Terakhir iya. Mat, kalau sebagai anak muda ya, sekarang kan survei itu banyak banget ya. Iya. Di luar buzzer nih, survei banyak banget. Yang ini, wah ini mengalahkan yang ini gitu, lebih tinggi calon pemimpin ini gitu. Gimana menurut kamu? Saya yakin sih anak muda itu kenapa selalu menjadi tulang punggung sebuah bangsa ya. Karena anak muda itu tidak bisa dibeli dengan apapun, dia punya pikiran sendiri yang beda. Kayak di grup keluarga tuh kalau misalnya ada kakek, nenek, apa-apa gitu, pasti anak muda sendiri yang malas tuh, yang mute kan. Karena malas Nggak mau dengar nanggepin. narasi-narasi yang di atas. Dia berdiri sendiri gitu, independen. Anak muda itu selalu kayak gitu, jadi menurutku tidak akan kebeli. Oke. Mungkin ada yang kebeli, tergantung banyak faktor lah kalau kita bicara karena negara ini terlalu luas, punya banyak unsur di dalamnya gitu. Iya. Tetapi banyak di antara anak muda akan berpikir sendiri, bertindak sendiri dan menentukan suaranya sendiri sih menurut. Jadi nggak bisa lah dipengaruhi atau disetir-setir. Betul. Dan anak-anak Apalagi dengan hoax ya. betul, iya. Oke, Jadi baik. jadi lebih apa ya, lebih punya filter. Tapi banyak juga yang sebenarnya termakan hoax. Makanya yang repot nih yang hoax ini nih. Yang repot yang hoax. Iya. Oke, Pak penindakannya ntar ya Pak ya. Penindakan Pak, bubarkan semua. Coba bisa nggak Pak? Mungkin pemilu senandung pemilu damai berikutnya kita hadirkan semua tokoh bangsa kali ya. Betul kan? Ada Ya, program lagi nih Pak Mahfud. biar nih. tweet mimpi kereta itu, sumpah saya membaca itu berkaca-kaca saya karena dalam hidup saya pengen lihat dua tokoh bangsa yang memulai ini semua di pemilihan langsung pertama kali 2004. Bisa kumpul bareng Bisa gitu. kumpul bareng, bersatu bareng. Selanjutnya itu semuanya aman-aman menurutku ya. Oke. Nanti kita bisa buktikan. Kita Jadi- aminin cita-citanya Mat, amin. Iya Oke, amin. Baik. Ya, itu Baik. cita-cita aja sih tergantung mereka-mereka lah. Iya, tergantung mereka lah.